Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Fadila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi pembelajaran PAI. Kata metodologi dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat disimpulkan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode peraturan atau kaedah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar. Jadi, metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses interaksi pembelajaran dan belajar. Saya Adinda Noviasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode pengajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah berarti guru memberikan uraian atau penjelasan kepada murid. Dalam metode ceramah ini, murid hanya duduk, melihat, serta mendengarkan dengan mempercayai bahwa apa yang disampaikan guru itu benar. Kemudian ada beberapa kelemahan dalam metode ceramah. Yang pertama itu bahwasanya di dalam metode ceramah ini guru lebih aktif dan murid terkesan pasif. Kemudian yang kedua, di dalam metode ceramah ini adanya unsur paksaan karena murid diharuskan mengikuti kemauan guru meskipun ada murid yang kritis. Kemudian yang ketiga, untuk sekolah dasar, metode ceramah ini jika dilaksanakan itu tidak baik karena segala sesuatu akan ditelan mentah-mentah tanpa adanya kritikan, bahkan mungkin murid itu sama sekali tidak mengerti. Yang kedua ada metode diskusi. Jadi metode diskusi ini merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama. Kemudian ada peran guru di dalam metode diskusi. Salah satunya itu yang pertama, guru berusaha mungkin agar semua murid itu aktif. Yang kedua itu guru harus bijaksana dalam mengarahkan diskusinya. Kemudian yang ketiga itu guru harus membimbing diskusi agar sampai kepada suatu kesimpulan. Macam-macam diskusi. Yang pertama itu ada diskusi informal, yaitu diskusi yang pesertanya itu terdiri dari beberapa murid. Kemudian yang kedua itu ada diskusi formal, yaitu diskusi yang berlangsung dalam situasi serba diatur dari pimpinan sampai kepada anggota kelompok. Kemudian di dalam diskusi formal ini ada kelebihan, yaitu yang pertama itu meningkatkan keberanian, kemudian yang kedua itu murid dapat berpikir secara kritis. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama itu banyak waktu yang terbuang, yang kedua itu kebanyakan diskusi ini itu berlangsung hanya murid-murid yang pandai. Kemudian yang ketiga itu ada diskusi panel. Diskusi ini dibagi menjadi peserta aktif dan pasif. Peserta aktif langsung mengadakan diskusi dan peserta pasif itu hanya pendengar. Yang keempat ada diskusi simposium. Diskusi ini merupakan diskusi yang mana masalah akan dibicarakan dan diantarkan oleh salah seorang atau yang biasa disebut dengan pemerasaran. Jadi pemerasaran itu boleh berbeda pendapat dan peserta boleh mengeluarkan pendapat serta menyanggahnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun poin selanjutnya yaitu metode eksperimen. Dalam metode ini biasanya dilakukan dalam suatu pelajaran tertentu seperti ilmu alam, kimia, dan sejenisnya.
Biasanya terhadap ilmu-ilmu alam yang di dalam penelitiannya menggunakan metode sifat ini yang bersifat objektif, baik dilakukan di dalam ataupun di luar sekolah, yaitu seperti laboratorium tertentu ya. Sebagai catatan tertentu, laboratorium yang dapat digunakan untuk eksperimen tidak hanya di sekolah-sekolah saja, melainkan bisa di luar dari sekolah. Misalnya, halaman sekolah dengan tumbuh-tumbuh. Misalnya yaitu di luar halaman sekolah ya. Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dapat dijadikan laboratorium, tempat percobaan atau eksperimen untuk melihat adanya gejala-gejala baru dalam proses pertumbuhan pada tanaman atau tumbuhan yang berbeda jenis dan keadaannya untuk diikuti untuk pertumbuhan selanjutnya. Adapun poin selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Dalam metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan suatu kepada peserta didik. Untuk memperjelas pengertian tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan oleh guru itu sendiri atau langsung kepada peserta didik. Dengan metode demonstrasi, guru dan murid dapat memperlihatkan seluruh anggota kelas suatu proses, misalnya bagaimana cara sholat yang sesuai dengan ajaran atau contoh Rasulullah SAW. Adapun beberapa keuntungannya dari metode ini yaitu yang pertama, perhatian anak didik dapat diputuskan. Yang selanjutnya yaitu perhatian anak peserta didik dapat dilakukan kepada orang yang didemonstrasikan. Jadi proses belajar anak didik akan lebih terarah. Yang selanjutnya yaitu apabila anak didik sendiri itu aktif dalam suatu percobaan yang sifatnya demonstrasif, maka mereka akan memperoleh pengalamannya yang melekat pada jiwanya. Saya Nur Khalifah Abbas dari kelas PAIB semester 5. Metode yang selanjutnya adalah metode pemberian tugas. Metode ini adalah suatu cara yang ada di dalam proses belajar mengajar, yang mana seorang guru atau pendidik memberikan tugas kepada peserta didik atau murid-muridnya, yang diharapkan agar peserta didik itu dapat secara bebas tapi tetap bertanggung jawab dan memiliki pengalaman dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang telah disediakan oleh guru. Nah, di sini juga sekolah berkewajiban untuk mempersiapkan murid agar tidak canggung hidup di dalam tengah-tengah masyarakat. Pusat dari kegiatan metode ini adalah dari peserta didik, di mana peserta didik itu harus mampu menyelesaikan, menanggapi, dan memikirkan tentang masalah atau tugas yang diberikan oleh seorang guru. Nah, yang paling penting apa sih di dalam metode pemberian tugas ini? Nah, yang paling penting adalah bagaimana melatih agar murid tersebut itu dapat berpikir logis dan sistematis tentunya, sehingga dapat memecahkan problem yang dihadapi dan dapat mengatasi serta mempertanggungjawabkannya. Di sini juga kita sebagai
pendidik atau sebagai guru mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas kepada murid. Nah, syarat yang pertama itu tugas yang diberikan kepada murid harus berkaitan dengan materi yang sedang dibahas tentunya. Kemudian syarat yang kedua adalah guru dapat mengukur dan memperkirakan kemampuan seorang murid dalam melaksanakan tugas tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah guru harus dapat menanamkan kesadaran kepada murid-muridnya bahwa tugas itu harus dikerjakan dengan tulus, dengan kesadaran dari dalam diri murid-muridnya, seperti itu. Kemudian syarat yang keempat adalah tugas yang diberikan kepada murid itu harus benar-benar dipahami oleh murid tersebut. Nah, ini nih yang terkadang dilupakan oleh seorang guru. Terkadang guru itu memberikan tugas hanya memberikan tugas aja dan lupa untuk menjelaskan bagaimana tugas itu dikerjakan dengan baik dan benar. Jadi sebelum diberikan tugas, alangkah baiknya seorang guru itu memberikan atau menjelaskan tugas seperti apa sih yang harus dikerjakan. Seperti itu. Metode yang selanjutnya adalah metode sosiodrama. Metode ini sangat cocok sekali bagi peserta didik yang memiliki kemampuan belajar kinestetik, karena metode sosiodrama ini lebih menekankan kepada praktek, di mana peserta didik itu harus dapat mempraktekkan suatu naskah ataupun drama maupun sandiwara tanpa teks sekalipun. Nah, tujuannya adalah melatih peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan sosial, sikap berani, kemudian menghilangkan perasaan-perasaan malu dan rendah diri yang tidak pada tempatnya. Karena peserta didik ini pada metode ini diwajibkan atau diharuskan dapat tampil di depan, berani tampil di depan. Kemudian peserta didik juga dapat mengembangkan kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan ekspresinya di depan umum atau orang lain. Kemudian tujuan yang lainnya adalah membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai pendapat orang lain. Nah, metode sosiodrama ini dilakukan setelah guru menjelaskan tentang suatu hal mengenai bidang studi agama tertentu. Contohnya adalah seorang guru itu menjelaskan tentang kisah masuknya Khalifah Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam adalah seorang pribadi yang keras, kejam. Namun ketika Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat suci yang dikumandangkan oleh saudaranya, maka hatinya pun menjadi lembut dan tergugah sanubarinya untuk memeluk agama Islam. Nah, di sini setelah seorang guru menjelaskan tentang kepribadian dan kisah dari Umar bin Khattab, diharapkan peserta didik itu dapat berimajinasi bagaimana sih sikapnya Umar bin Khattab, kemudian dapat mempraktekannya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kesan dari drama yang dimainkan sendiri akan besar pengaruhnya kepada perkembangan jiwa anak didik tersebut, baik langsung berperan dalam sandiwara maupun yang menyaksikannya. Oleh karena itu, metode sosiodrama ini lebih banyak berpengaruh terhadap perubahan kepribadian anak didik. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, metode drill atau biasa disebut dengan latihan. Penggunaan istilah latihan sering disamakan artinya dengan istilah ulangan. Pengajaran yang diberikan melalui metode drill dengan baik akan menghasilkan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, anak didik itu akan dapat menggunakan daya
yang semakin lama semakin baik, karena pengajaran yang baik akan menjadi lebih teratur. Yang kedua, pengaturan anak didik bertambah dari segi tersebut yang memperoleh paham yang lebih baik dan teliti dalam mendorong daya ingatnya. Berarti daya pikirannya yang semakin mendalam. Pemeriksaan latihan atau ulangan secara klasikal, yaitu murid menukarkan pekerjaan dengan pekerjaan lain. Yang kedua, secara individual, yaitu guru membuat jawaban yang benar. Selanjutnya, peserta didik mencocokkan atau melihat hal-hal yang sudah disebutkan di atas tadi. Maka guru pada saat memberikan latihan haruslah siap terlebih dahulu, tidak secara spontan memberi latihan. Yang selanjutnya itu ada metode kerja kelompok. Dapat membagi-bagi anak peserta didik dalam kelompok-kelompok untuk apabila guru menghadapi anak didik di kelas merasa memecahkan masalah atau menyerahkan suatu pekerjaan yang diselesaikan secara bersama-sama. Kerja kelompok juga dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kerja kelompok jangka pendek, yaitu kerja kelompok yang dilaksanakan singkat, kurang lebih 20 menit. Dan kelompok ini berguna bagi peserta didik lainnya. Yang kedua, ada kerja kelompok jangka menengah. Masalah yang dibahas adalah salah satu masalah penting bagi murid dan menarik perhatian mereka. Dalam pekerjaan tersebut, masing-masing anak didik merasa sanggup menyumbangkan pikirannya. Yang ketiga itu ada kerja kelompok jangka panjang, yaitu kerja kelompok yang dilaksanakan kelompok atau disebut dengan kelompok studi, dan biasanya kelompok ini berakhir kalau terjadi peningkatan kelas atau selesai belajar pada suatu tingkatan. Cara kerja kelompok ini biasanya di sekolah-sekolah yang dilaksanakan tapi belum ada fasilitas sekolahnya. Saya Intan Riani akan sedikit menjelaskan mengenai metode-metode selanjutnya, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan dari metode-metode sebelumnya. Salah satunya yaitu dari metode ceramah. Karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana para siswa atau peserta didik memahami dan mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah disampaikan atau telah diceramahkan. Metode tanya jawab ini dapat digunakan sebagai ukuran menetapkan kadar pengetahuan setiap anak didik dalam kelas. Karena metode ini tidak memberi kesempatan pada setiap murid untuk menjawab pertanyaan. Metode tanya jawab dapat dipakai oleh guru untuk menetapkan perkiraan secara umum apakah anak peserta didik ini mendapat giliran pertanyaan yang sudah memahami apa yang telah dijelaskan atau telah dipelajari. Adapun alternatif yang terjadi dalam metode tanya jawab yaitu yang pertama, segi kecepatan menuangkan bahan pelajaran. Yang kedua, dapat terjadi penyimpangan dari pokok pembahasan. Yang ketiga yaitu dapat terjadi perbedaan pendapat antara murid dan guru. Dan adapun untuk menghindari sesuatu hal-hal yang negatif dalam metode tanya jawab, yaitu yang pertama, pertanyaannya itu harus singkat, jelas, dan merangsang untuk berpikir. Yang kedua yaitu sesuai dengan kecerdasan dan kemampuan yang peserta didik miliki. Yang ketiga yaitu memerlukan jawaban dalam bentuk yang sudah pasti atau menggunakan bersifat objektif yang menggunakan ya atau tidak. Yang keempat yaitu usahakan pertanyaan yang mempunyai jawaban yang pasti, bukan pertanyaan yang memiliki jawaban alternatif. Adapun teknik mengajukan pertanyaan yaitu yang pertama diajukan kepada semua murid, baru berfokus kepada satu murid. Yang selanjutnya berikan waktu untuk berpikir dan untuk menyusun jawaban. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan diajukan bergilir, jangan berdasarkan urutan bangku ataupun nomor absen. Yang selanjutnya yaitu metode proyek. Metode proyek ini disebut juga dengan teknik pengajaran unit.
di mana anak-anak disuguhi bermacam-macam masalah dan anak didik bersama-sama menghadapi masalah tersebut dengan mengikuti langkah-langkah tertentu secara ilmiah, logis, dan sistematis. Tujuan metode proyek ini adalah untuk melatih anak didik agar berpikir secara ilmiah, logis, dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh anak didik dalam kerjasama menurut J. Dewey, yang pertama yaitu merealisasi adanya masalah, yang kedua yaitu menyusun hipotesis, yang ketiga yaitu mengumpulkan data dan informasi, dan yang terakhir itu menyimpulkan dari apa yang telah dikumpulkan.